Nah, doa ini ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini Allah ajarkan kepada kita, ya, Allah ajarkan kepada baginda Nabi dan umatnya agar dalam doa-doa kita itu jangan hanya terlalu fokus pada doa-doa untuk kepentingan dunia saja. Ya. Jadi sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu. Jadi Islam itu mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ya, nah, maha pemurahnya Allah adalah Allah tidak hanya mengajarkan doa-doa ini. Ya, Allah tidak hanya mengajarkan bagaimana berdoa, tapi Allah juga mengajarkan bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Ya, jadi Allah katakan bahwa yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan atau kesuksesan dunia akhirat, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sebuah doa yang luar biasa yang saya yakin insya Allah yang hadir hari ini tidak ada yang tidak hafal. Jadi kalau bunyi ayatnya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, pasti hafal semua doa ini, ya. Jadi doa ini adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita kebahagiaan atau kebaikan hidup, ya, baik hidup di dunia ini maupun di akhirat kelak. Sebenarnya doa ini atau ayat ini terkait dengan ibadah haji. Ya, jadi terkait dengan ayat sebelumnya yaitu Al-Baqarah ayat 200 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra, ya, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi pada masa itu, ya, pada masa-masa kenabian itu di kalangan Arab jahiliyah pun sudah dikenal adanya ibadah haji itu, ya. Tetapi ada kebiasaan buruk dari orang-orang Arab jahiliyah ini, yaitu setelah mereka melaksanakan ibadah haji itu, kemudian mereka berbangga-bangga dengan nasab mereka. Mereka berbangga-bangga dengan leluhur mereka, ya. Jadi faidza qadaitum manasikakum, ya, dan ketika mereka kalian menyelesaikan ibadah haji kalian, manasik di situ maksudnya adalah ibadah haji. Ya, fazkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah. Ya, kadzikrikum aba'akum. Jadi sebagaimana kalian berzikir, sebagaimana kalian mengingat leluhur-leluhur kalian. Ya, au asyadda dzikra, atau lebih dari itu. Artinya terkadang mereka itu bukan hanya membangga-banggakan nasab mereka, tapi mereka juga membangga-banggakan harta mereka. Ya, membangga-banggakan dunia mereka. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Lalu sebagian dari mereka berdoa, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini. Ya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Lalu Allah katakan mereka tidak akan mendapatkan bagiannya nanti di akhirat nanti. Karena mereka hanya memohon dunia saja. Ya, mereka tidak memohon kebahagiaan di akhirat. Ya. Nah, doa ini, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini Allah ajarkan kepada kita, ya, Allah ajarkan kepada baginda Nabi dan umatnya agar dalam doa-doa kita itu jangan hanya terlalu fokus pada doa-doa untuk kepentingan dunia saja. Ya. Jadi sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu. Jadi Islam itu mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ya, nah, maha pemurahnya Allah adalah Allah tidak hanya mengajarkan doa-doa ini. Ya, Allah tidak hanya mengajarkan bagaimana berdoa, tapi Allah juga mengajarkan bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Ya, jadi Allah katakan bahwa yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan atau kesuksesan dunia akhirat, itu kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim itu syaratnya hanya ada dua, Pak. Ya, hanya ada dua, yaitu beriman dan beramal soleh.
Maka bisa kita lihat di banyak ayat Allah selalu memuji orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, dalam surat Al-Asr misalnya. Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, demi masa, sungguh manusia itu dalam keadaan merugi kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Ya, atau dalam surat yang lain, ya, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnan. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan balasan bagi mereka adalah surga Aden. Ya, atau di dalam surat Al-Baqarah itu banyak sekali juga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat lahum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhiril ayah. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, karena mereka akan diberikan surga yang mengalir sungai di bawahnya. Dan seterusnya, masih banyak. Jadi Allah ajarkan bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, itu yang pertama adalah imannya harus benar, lalu yang kedua amalnya harus soleh. Ya, iman yang benar itu bagaimana? Iman yang benar itu adalah pembenaran yang pasti terhadap seluruh isi Al-Quran. Ya, atau kalau di dalam ringkasannya para ulama kemudian meringkas menjadi rukun iman yang 6 itu prinsip-prinsipnya saja. Tetapi di dalam Al-Quran banyak sekali hal-hal yang gaib yang harus kita imani juga. Ya, yang merupakan penjelasan yang lebih dalam lagi dari rukun iman yang 6 itu. Jadi mau nggak mau memang untuk mendapatkan keimanan yang benar itu kita harus mempelajari agama ini. Kita harus mempelajari Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi supaya apa? Supaya kita ini nggak mudah ditipu, Pak, dalam persoalan agama ini. Ya, karena sekarang ini banyak sekali penipuan-penipuan yang terkait dengan agama ini, ya, penipuan dalam persoalan akidah. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan misalnya ini, ya, semua agama itu kan sama. Padahal Al-Qur'an tidak bilang begitu. Ya, maka agama ini harus ditempatkan di posisi yang mulia, jangan campur adukkan agama dengan politik misalnya. Padahal Quran nggak bilang begitu. Ya, Quran bilang bahwa dunia ini harus diatur oleh agama, bukan hanya politik. Seluruh aturan kehidupan yang terkait dengan urusan-urusan dunia itu harus diurus oleh agama. Karena kalau nggak diurus oleh agama pasti rusak, pasti hancur. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Baginda Nabi mengatakan sesungguhnya Allah hanya akan menyelamatkan manusia. Allah hanya akan meninggikan derajat manusia ketika manusia itu berpegang kepada Al-Qur'an. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan jatuhkan derajat manusia. Allah akan rendahkan manusia ketika mereka tidak berpegang kepada Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi ini mau nggak mau, Pak, ya, bahwa akhirnya nanti kita akan menjadi pinter atau tidak dengan agama ini, bahwa nanti akhirnya ada yang kemudian menjadi ustadz, ada yang menjadi kiai dan seterusnya, itu urusan nanti, tapi belajarnya itu yang wajib. Ya, jadi mempelajari agama ini hukumnya wajib, mempelajari Al-Qur'an hukumnya wajib. Ya. Lalu kemudian kita bicara tentang amal yang soleh. Ya. Amal yang soleh itu apa? Amal yang soleh itu adalah segala perbuatan kita yang disertai dengan ketundukan kepada syariat. Soleh itu kan artinya baik. Ya, tetapi ukuran baik atau tidaknya ini bukan ukuran akal manusia, tapi ukuran dari zat yang menciptakan manusia. Artinya baik dan tidaknya itu ukurannya adalah syariat. Ya, standar kebenaran itu adalah syariat. Ya, jadi kadang kita tertipu juga, Pak, oleh ucapan orang-orang yang berfaham liberal misalnya. Ya, ketika misalnya ini kemudian mereka mengatakan bahwa urusan pembagian waris misalnya dalam Islam itu tidak adil karena laki dapat 2 bagian sementara perempuan dapat 1 bagian. Nah, ini kadang diucapkan dan itu bahkan sudah pernah diusulkan itu menjadi undang-undang, ya, dalam kompilasi hukum Islam itu, ya. Nah, ini sesuatu yang menyesatkan, Pak. Ya, mereka mengandalkan atau menyatakan hal itu dengan mengandalkan ukuran hak asasi manusia, ya, ukuran kesetaraan gender, ya, feminisme, yang mengajarkan bahwa adanya persamaan hak antara pria dan wanita. Padahal Islam tidak begitu. Jelas, Al-Quran menyatakan bahwa dalam pembagian waris, laki-laki dapat 2 bagian dan perempuan dapat 1 bagian. Tentu ini ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya, Pak. Apapun yang datang dari Allah itu pasti yang terbaik bagi manusia. Pasti sesuai dengan fitrah manusia, itu sudah pasti. Ya, toh akhirnya yang wajib mencari nafkah adalah laki-laki. Perempuan tidak wajib mencari nafkah.
Ya, perempuan itu hukumnya sunnah. Ya, perempuan bisa, ya ibu-ibu ya bisa menuntut suaminya bekerja kalau suaminya malas bekerja. Karena kewajiban laki-laki memang harus mencari nafkah, menafkahi keluarganya. Ya, jadi jangan kemudian kita mengutak-atik ya atau apalagi menentang apa yang telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Jadi intinya hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sudah sangat jelas memberikan jalan bagi manusia untuk memperoleh kebahagiaannya. Baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Ya, dan Allah menjadikan dunia ini sebagai ujian memang. Kalau Allah mau, ya seluruh manusia masuk surga ya bisa saja. Ya, semua manusia dibuat baik oleh Allah ya bisa saja. Tapi kan Allah maunya nggak begitu. Allah maunya dunia ini menjadi ujian. Ya, nah nanti siapa yang lulus ujian itu mereka lah yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memang memberikan dua jalan bagi manusia. Wa hadainahu najdain. Ya, jalan fujur dan jalan takwa, jalan yang mengantarkan manusia kepada surga atau ke neraka. Nah, ini memang sudah maunya Allah begitu. Ya, jadi Allah bukan hanya mengajarkan doa, tapi Allah memberikan jalannya. Nah, kalau yang nggak mau ngikuti jalan itu, ya itu nanti risiko akan ditanggung. Tapi semuanya sudah jelas. Ya, nanti di neraka orang nggak bisa protes, Pak. Ya, oh saya nggak tahu, nggak bisa. Ya, karena dakwah Islam itu sudah kemana-mana. Ya, kadang fitrah manusia, naluriahnya, mereka tuh melihat kebaikan Islam itu sayang sekali kemudian tidak mengantarkan mereka kepada hidayah. Karena perbuatan baik apapun kalau tidak kemudian dia memiliki iman Islam yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makanya kemudian Nabi itu mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Seluruh umatku itu nanti akan masuk surga illa man aba. Kecuali mereka-mereka yang enggan, kecuali mereka-mereka yang nggak mau. Ya, lalu kemudian para sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah? Siapa sih orang-orang yang nggak mau masuk surga itu?" Kemudian Nabi mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Wa man asani faqad abah. Dan mereka yang bermaksiat kepadaku, artinya mereka yang ingkar atau mereka yang tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mereka lah orang-orang yang enggan masuk surga. Jadi jalan menuju surga itu sudah sangat jelas. Ya, meski tidak mudah, Pak. Jalannya jelas, tapi tidak mudah, memang ya. Ya, karena surga itu mahal. Ya, kenikmatan yang luar biasa, yang abadi tidak mungkin bisa didapatkan dengan mudah. Tapi jelas, sudah. Ikuti saja, taati saja apapun yang menjadi sunnah-sunnah atau yang menjadi risalah Islam ini. Ya, jadi jangan ditentang atau jangan diragukan. Karena apapun yang datang dari Allah, ya, ataupun apapun yang datang dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, itu selalu yang terbaik bagi manusia. Pasti itu akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ya, mungkin kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi kita kadang lebih fokus untuk mengejar kebahagiaan dunia saja. Ya, kita lupa untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Ya, karena nanti kita, Pak, di akhirat itu kita akan diminta pertanggungjawaban ya atas apa yang kita lakukan di dunia ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya, yang menjadi pengusaha dia akan dihisab berdasarkan caranya dia berdagang, ya, kemudian kepala rumah tangga akan dihisab berdasarkan posisinya sebagai kepala rumah tangga, ya, siapapun lah kepala negara nanti akan dihisab berdasarkan kapasitasnya dia, berdasarkan amanah yang diberikan kepada dia. Ya, jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia di luar batas kesanggupannya. Artinya apa? Pertanggungjawaban di akhirat nanti sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan amanah yang diberikan selama di dunia.